Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang grup project investment management dari kelompok kami yang terdiri dari saya Denis dan juga ada Siti Anjani dan juga Zafira Nursuban. Halo semua, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan grup project yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang investment background. Investasi keuangan menjamin masa depan. Investasi yang dilakukan dengan hati-hati memberikan masa depan yang aman dan terjamin bagi perusahaan. Investasi keuangan dilakukan di luar nilai pembelian sekuritas, hak perusahaan, atau instrumen moneter lainnya. Investasi semacam itu mengejar tujuan yang berbeda. Hal ini terutama dilakukan untuk mengubah tabungan menjadi dokumen properti yang sangat liquid, untuk menghasilkan kemungkinan pendapatan di masa depan, atau untuk mengambil ahli penerbit. Investasi keuangan adalah tentang mendistribusikan kembali sumber daya di antara aset yang akan menghasilkan dividen dari waktu ke waktu. Investasi keuangan juga biasanya merupakan tanda perusahaan memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan status dan profitabilitasnya. Perusahaan sering berinvestasi di real estate saat mereka tumbuh. Secara khusus, rantai retail yang sukses seringkali menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari taruhan real estate mereka. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan keuntungan dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Yang kedua, ada motivation to invest. Keadaan ekonomi menciptakan motivasi untuk investasi dalam bisnis. Federal Reserve menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Periode suku bunga rendah menguntungkan bisnis dengan menghadirkan biaya pinjaman bank yang rendah serta peluang untuk meminta investasi swasta. Motivasi lain untuk investasi bisnis adalah potensi keuntungan. Dividen dikombinasikan dengan apresiasi modal saat perusahaan berkembang. Ini adalah alasan yang menggoda bagi investor swasta untuk berinvestasi dalam bisnis kecil. Investor dampak mencari cara sederhana dan murah untuk memulai perdagangan berkelanjutan yang menghasilkan penciptaan kekayaan yang luas dalam satu populasi. Ketika kondisi kehidupan di populasi sasaran membaik, orang dapat mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Hal ini menghasilkan pengembalian investasi yang menarik dari waktu ke waktu dan bijakan bagi investor dalam pengembangan komersial di masa depan. Yang ketiga, ada investment objektif. Pendapatan adalah pelestarian modal dengan pertimbangan utama pada pendapatan saat ini. Seimbang adalah diversifikasi kelas aset untuk campuran pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang yang setara dengan pertimbangan utama adalah pendapatan saat ini. Pertumbuhan dan pendapatan adalah keseimbangan antara apresiasi modal dan pendapatan saat ini dengan pertimbangan utama adalah apresiasi modal. Pertumbuhan jangka panjang dengan keamanan adalah apresiasi modal jangka panjang dengan keamanan relatif dari prinsipal. Pertumbuhan jangka panjang dengan risiko lebih besar adalah apresiasi modal jangka panjang dengan risiko lebih besar. Spekulasi adalah total pengembalian maksimum yang melibatkan tingkat risiko yang lebih tinggi melalui investasi dalam spektrum sekuritas yang luas. Selanjutnya akan membahas BCA atau BBCA. BCA sendiri memiliki misi membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Visinya adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Industrinya adalah perbankan. Produknya ada individual savings, individual loans, wealth management, electronic money, credit card, dan reward BCA. Selanjutnya, strateginya memfokuskan diri pada transaksi, pembayaran, dan penyelesaian melalui investasi di jaringan yang kokoh sekaligus meningkatkan basis dana pihak ketiga BCA. Kedua adalah BBRI. Untuk misi dari BBRI sendiri adalah menjadi the most valuable banking di grup di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Untuk visi mereka adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk industri mereka sendiri adalah perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan metode Camel secara periodik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan mendatang. Untuk produk mereka sendiri adalah Simpedes, Britama X, Britama Palas, Simpedes TKI, dan juga Simpedes Usaha. Untuk strategi mereka adalah memfungsikan jaringan secara maksimal, melakukan penetrasi pasar, dan juga berkonsentrasi penuh pada sektor UMKM.
Berikutnya ada PT Antam. Untuk misinya sendiri adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Selanjutnya adalah menjadikan korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya. Untuk perusahaan ini sendiri berkonsentrasi di proses pengolahan dan pemurnian emas dan perak yang terletak di Jakarta sebagai unit logam mulia. Mereka itu melakukan penjualan emas, nikel, boksit, dan jasa eksplorasi. Untuk strateginya itu berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Setelah ini kita lanjut ke Portfolio Performance Evaluation. Portfolio Performance Evaluation melibatkan penentuan bagaimana kinerja portfolio yang dikelola relatif terhadap beberapa tolak ukur untuk perbandingan. Berikut adalah hasil Portfolio Performance Evaluation kami untuk perusahaan BCA, BRI, dan Antam. Dapat disimpulkan bahwa investasi ekonomi dan keuangan menawarkan manfaat yang sangat besar. Dengan demikian, investasi keuangan dimaksudkan untuk menghasilkan pengembalian dalam bentuk arus kas perusahaan yang diinvestasikan. Dalam arti finansial, selain bangunan yang dibangun atau fasilitas lain yang digunakan untuk manufaktur dapat dianggap sebagai investasi. Dalam hal ini, BCA memiliki nilai proporsi tertinggi dalam investasi dibanding dengan Bank BRI dan Antam. Sehingga untuk investor yang punya dana di dalamnya dapat mengalami lebih banyak return dalam keuntungan selama periode tahunan. Rekomendasi dari kami adalah dengan pembuatan barang yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat produk lain juga merupakan investasi. Berinvestasi di dalam pasar keuangan memiliki pro dan kontra. Namun, terkadang seseorang harus berani mengambil resiko untuk mengamankan masa depan perusahaan. Sekian, terima kasih dari grup 5.